Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait redistribusi pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mengetahui arti pendapatan nasional, yang kedua mengetahui program untuk pemerataan distribusi pendapatan, dan yang ketiga mengetahui alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar di samping menunjukkan contoh tidak meratanya pendapatan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa masyarakat yang tinggal di apartemen tentu memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh di pinggiran sungai. Hal ini tentunya akan berdampak negatif dengan adanya kemungkinan munculnya kriminalitas, peredaran narkoba, dan kejahatan lainnya. Menanggapi hal ini, tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Nah, adapun untuk mengurangi kesenjangan tersebut, usaha yang dilakukan pemerintah yaitu redistribusi pendapatan. Nah, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi, pendapatan dari masyarakat kaya akan dikelola oleh pemerintah untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pendapatan lebih rendah. Lalu, apa saja jenis-jenis redistribusi pendapatan? Nah, yang pertama ada redistribusi vertikal, yaitu transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua ada redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antar kelompok dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Nah, contohnya itu dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak. Jadi, redistribusi horizontal ini dapat pula bersifat antar pribadi. Nah, selanjutnya apa saja ya program pemerintah dalam pemerataan pendistribusian pendapatan di Indonesia? Nah, yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan ini mencakup sandang, pangan, dan papan, serta akses kesehatan dan juga pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan, strategi yang dilakukan pemerintah, yang pertama yaitu bantuan langsung tunai atau BLT. Ini berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang kedua ada bantuan tunai bersyarat atau BTB atau dikenal juga dengan program Keluarga Harapan atau PKH. Yang selanjutnya ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Ini adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah. Dan yang terakhir ada jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada program kredit lunak dan penjamin kredit berbasis komunitas. Nah, teman-teman, pada tanggal 5 November 2007, pemerintah telah meresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, dalam program ini pemerintah menitipkan uang sebesar 1,4 triliun yang berasal dari APBN. Nah, kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan juga usaha kecil. Oke teman-teman, yang ketiga ada pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, ada beberapa alasan mengapa usaha kecil itu perlu dikembangkan. Yang pertama, usaha kecil itu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, peningkatan jumlah tenaga kerja ini dapat menanggulangi pengurangan jumlah kemiskinan. Yang kedua, ada pemerataan dalam distribusi pembangunan. Nah, dengan adanya UKM, maka ada pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi kesenjangan spasial antara desa dan juga kota. Dan yang ketiga ada pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat komparatif dengan pola pasar hampir sempurna, yang pada akhirnya akan mempertinggi daya beli sehingga mengurangi pengangguran dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Nah, selanjutnya apa saja sih alternatif redistribusi pendapatan di Indonesia? Nah, yang pertama ada subsidi.
Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah selalu berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga maupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya yaitu subsidi pupuk kepada petani. Nah, yang kedua itu ada pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Nantinya hasil dari pajak ini akan dikelola oleh pemerintah dan didistribusikan kepada rakyat kalangan bawah yang mendapat gaji yang di bawah rata-rata.